Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dati. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi kemarin kita sudah melakukan observasi di kelas ya. Jadi sekarang saya minta waktunya sedikit ya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi tujuannya ini kita untuk mengevaluasi dan merefleksi apa yang sudah Bu Siwi lakukan kemarin. Gimana perasaannya nih setelah melakukan observasi kemarin? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega ketika sudah diobservasi kemarin. Cukup puas dengan apa yang sudah saya persiapkan. Namun ada beberapa hal yang mengganjal di dalam hati saya ketika dalam proses pembelajaran itu ada beberapa siswa begitu ya yang ketika saya bertanya apakah ada pertanyaan, ada siswa yang menanyakan yang mungkin yang keluar dari konteks begitu, menanyakan Bu kapan jam pulang begitu ya. Kemudian ketika saya bertanya kepada siswa juga ada siswa yang mengatakan tidak tahu Bu begitu. Itu yang saya rasakan agak mengganjal begitu ya. Atau mungkin karena saya yang kurang powernya begitu di kelas, mungkin begitu. Tapi itu yang sudah saya rasakan. Jadi ada hal penting nggak yang Ibu rasakan dari pembelajaran kemarin? Iya Bu. Jadi saya itu kan belajar kemarin saya kan menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya belajar secara mandiri begitu ya, tapi belajarnya belum intens begitu ya. Mungkin hanya di kulit luarnya. Nah, tapi kemudian setelah saya cari tahu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan kemarin, ternyata mungkin masih ada miskonsepsi yang saya lakukan kemarin. Itu mungkin jadi pembelajaran penting. Ternyata setelah saya tahu, oh ternyata saya miskonsepsi begitu. Itu menjadi hal yang penting atau hal yang baru bagi saya. Kira-kira udah tahu nih ya. Jadi untuk kedepannya seperti apa nih? Apa selanjutnya? Oh iya, mungkin saya bisa cerita sedikit ya. Kan kemarin saya itu sebelum melakukan proses pembelajaran yang Bu Darti mengobservasi saya di kelas, saya itu kan melakukan asesmen awal kan. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan singkat kepada siswa terkait dengan kesiapan mereka untuk belajar. Nah, kemarin itu kan materinya tentang karya fiksi. Jadi saya memberikan pertanyaan singkat, apakah kamu suka membaca cerita fiksi, apakah kamu tahu cerita fiksi itu apa, begitu kan, pertanyaan-pertanyaan yang ringan yang bisa mereka jawab dengan dengan kemampuan mereka tanpa mencontek atau melihat di dalam buku gitu. Nah, ternyata ada pertanyaan beberapa siswa yang dijawab sehingga saya kelompokkan, ada yang sudah siap untuk menerima materi karya fiksi dan ada yang belum. Nah, ternyata ketika saya kelompokkan itu yang siap dengan yang belum itu saya bedakan kelompoknya. Jadi yang siap dengan siap begitu, yang tidak siap dengan yang tidak siap begitu. Nah, ternyata ketika saya mempelajari itu ternyata ada miskonsepsi di sana begitu ya. Nah, oh ternyata mengelompokkan seperti ini tidak boleh loh, itu bukan definisi dari berdiferensiasi begitu. Nah, jadi itu yang saya dapatkan. Lalu itu yang bisa saya cari solusinya dari pertemuan saya yang waktu Ibu observasi begitu kan. Jadi kedepannya saya mungkin tidak melakukan miskonsepsi tersebut lagi, atau bisa saya kombinasikan, mungkin tidak hanya dari kesiapan belajar tetapi mungkin dari gaya belajar yang pada awal tahun pertama masuk itu kita kan ada asesmen diagnostik kognitif ya yang tentang gaya belajar. Mungkin itu bisa saya saya baca kembali siswa-siswa mana yang menggunakan gaya belajar begitu kan, dan itu bisa saya siapkan untuk kontennya. Jadi siswa itu tidak dikelompokkan yang siap-siap saja, yang tidak siap-siap saja gitu. Jadi seperti itu ya. Ada miskonsepsi sedikit ya. Jadi kita memang tidak boleh mendiskriminasikan siswa. Oke, baik. Nah, dari 1 sampai 10 nih, kira-kira kemarin Bu Siwi di angka berapa?
Kalau menurut saya 7,8 Ibu. 7,8 karena kalau 8 kayaknya belum ya, karena saya melihat dari respon siswa, walaupun saya sebenarnya sudah sudah merasa itu udah cukup maksimal ketika saya mempersiapkannya, ternyata dari respon siswa itu kan kita harus melihat respon siswa juga, kayaknya ini 8 belum cukup ya begitu, tapi 7 udah kayaknya udah lewat. Kita udah semaksimal mungkin. Nah, untuk rencana perbaikan ke depannya itu kira-kira kapan ya Bu? Mungkin secepatnya Ibu, mungkin setelah kegiatan kita di sekolah ini kan lagi sedang ada kegiatan bulan bahasa begitu ya, mungkin ketika sudah pembelajaran mulai aktif kembali hari Senin, insya Allah saya ini kan saya kan pulang sekolah ini kan sambil membuat rencana pembelajaran yang baru-baru saya pelajari itu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang coba untuk menerapkannya sedikit demi sedikit. Terima kasih atas waktunya.